kita angkat sembah kita. Mari angkat suaramu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama katakan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku,
Yesus kekuatan hidupku. Walau lewati lembah, tak pernah ku ditinggalkan. Yesus kau sumber kuatku. Selamat pagi, gimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik. Sekarang ini kita sudah memasuki akhir bulan Januari 2021. Beberapa dari kita sedang menjalankan puasa bersama 21 hari, dan kami ikut mendoakan saudara untuk yang menonton pagi ini untuk menerima fresh vision, visi yang baru, harapan baru, dan semangat yang baru di dalam menjalankan 2021. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa berkumpul secara online. Hamba-Mu berdoa Tuhan agar bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman yang dibagikan, biar yang menonton hari ini tidak akan sama lagi, tetapi akan bertumbuh menjadi buah yang manis di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Tahun lalu 2020 kita mendapatkan visi It's an Eye-Opening Year, tahun pembukaan mata pikiran, dan ternyata ada pandemik yang terjadi global di seluruh dunia. Setiap anak Tuhan diharapkan untuk bisa tetap bertahan, tetap beriman, lakukan kehendak Tuhan, dan setia walaupun situasi sulit. Di tahun ini 2021 kita sudah dengar dari gembala kita di minggu lalu, Tuhan akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Tahun ini seperti ada challenge, tapi bukan TikTok challenge ya. Tahun ini ada pesan Tuhan ketika doa saya akan sampaikan bahwa ada tantangan bagi anak-anak Tuhan yang mau berjalan sesuai kehendak Tuhan di musim ini dan mau jadi alatnya Tuhan. Maka saudara akan mengalami mukjizat dalam hidupmu. Hari ini kita akan belajar melalui seorang nabi yang sangat produktif dalam mengalami mukjizat pada zamannya. Dia adalah Nabi Elia. Untuk kita bisa berjalan dalam keretanya Tuhan, dalam pergerakan yang sedang Tuhan kerjakan, sikap kita harus bagaimana sih? Yang pertama, percaya kepada penyediaan Tuhan. Trust in God's provision. Pada suatu hari Tuhan mengutus Elia untuk menemui Raja Ahab, bahwa tidak akan ada embun atau hujan selama 3,5 tahun, kecuali kalau Tuhan mau hujan itu turun. Ini terjadi karena bangsa Israel pada waktu itu lebih percaya kepada Dewa Baal yang katanya menguasai hujan dan yang bisa membuat panen berlimpah. Akhirnya terjadi masa kekeringan. Dan kemudian di 1 Raja-Raja 17 ayat 3-6 katakan seperti ini. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan dia minum dari sungai itu. Di sini kita tahu Elia sangat taat pada perintah Tuhan. Tuhan suruh ketemu Raja Ahab yang jelas tidak takut akan Tuhan dan bisa membahayakan hidupnya juga mau. Dia kasih tahu pesan Tuhan, hal yang gak enak didengar, bahwa tidak akan ada turun embun atau hujan selama beberapa tahun sampai Tuhan bilang turun. Berarti bangsa Israel akan mengalami musim kering, gak akan bisa panen apapun, gak ada makanan, gak ada minuman. Pada saat Tuhan memberikan misi kepada setiap kita, Tuhan juga memberikan kepada kita provision atau penyediaan. Karena hanya Tuhan yang tahu celah atau kesempatan mana yang bisa membuat kita berhasil. Hanya Tuhan yang bisa membukakan pintu pada saat semua pintu tertutup. Tuhan kemudian suruh Nabi Elia bersembunyi di Kerit, dan di sana sungainya nggak kering. Di sungai itu
dia bisa minum, dan makanan pun ditanggung sama Tuhan. Ada istilahnya kalau misalnya kita nggak mau berusaha untuk bekerja, biasanya orang yang lebih tua suka bilang, emang uang turun dari langit? Ternyata di sini Nabi Elia benar-benar merasakan berkat turun dari langit. Pada saat dia berjalan sesuai misi Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, kemudian makanan benar-benar turun dari langit. Dia dapat sandwich dari langit. Sehari 2 kali burung gagak kasih makan roti dan daging. Minumannya self-service ya, tinggal ambil di sungai. Ini berlangsung selama mungkin hampir setahun. Tiap hari di musim kelaparan, persediaan makanan minuman ada bagi Elia. Pada saat yang lain, mungkin makan minum aja susah. Hidup Elia masih dipelihara Tuhan. Bagi kita yang merasa dalam masa sulit, jangan khawatir akan masa depanmu. Persediaanmu atau provisimu ada pada saat kita tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Pertolongan Tuhan yang ajaib bisa lewat mana aja. Poin yang kedua, siap jadi perpanjangan tangannya. Ready to become God's instrument. Setelah beberapa waktu dikatakan sungai yang jadi sumber minum Nabi Elia pun kering. Akhirnya Tuhan minta Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda untuk memberi dia makan. Di zaman ini seorang janda biasanya tidak ada yang support secara keuangan. Kalau ada anak berarti dia harus mensupport dirinya dan anaknya sendiri. Sarfat ini adalah tempat di mana mereka menyembah dewa Baal. Tuhan malah mengutus Elia kepada seorang janda yang secara finansial kurang berada di tempat yang menyembah dewa Baal, yang tidak percaya Tuhan, untuk memberi Elia makan di musim kering, di masa kelaparan. Ketika Elia bertemu dengan seorang janda, dia kemudian minta minum dan roti. Sehabis dia diberi air, kemudian janda ini menjawab Elia seperti ini di 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Di sini perempuan Sidonian ini, dia tahu bahwa wajah Elia ini Jewish banget, wajahnya Yahudi. Dan mungkin pakaiannya ini beda, pasti bukan dari daerahnya. Makanya pasti dia menyembah Tuhan yang berbeda. Makanya dia katakan, "Demi Allahmu yang hidup, Allahmu yang kamu percaya." Ini benar-benar nggak ada makanan, cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini saya lagi sambilan cari kayu bakar, habis diolah buat 1 kali makan, buat dia dan anaknya, kemudian tinggal tunggu mati aja istilahnya. 1 Raja-Raja di 17 ayat 13-15 kemudian katakan, tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Setelah janda itu bilang kalau cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak, Elia malah meminta janda itu untuk dibuatkan sepotong roti bundar kecil dulu buat dia. Kemudian baru buat janda itu dan anak-anaknya. Mungkin kalau saudara jadi janda ini bisa merasa yang bener aja nih, sisa makanan terakhir dikasih buat seorang nabi yang dia nggak kenal. Kita seringkali berada di 2 pilihan sulit yang membuat kita mau taat atau tidak kepada kehendak Tuhan. Seringkali pilihan yang diminta itu sepertinya tidak menguntungkan. Mungkin saudara pikir yang diuntungkan di sini adalah Elia, tapi sebenarnya maksud Tuhan di sini adalah mau melakukan mukjizat di dalam hidup janda ini.
melalui Nabi Elia dan dengan apa yang dimiliki oleh janda ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas kepada siapa saja, bahkan kepada seseorang yang baru kenal Tuhan. Segenggam gandum dan sedikit minyak bisa berupa harta yang mahal pada saat musim kering, musim kelaparan. Janda ini mau melakukan apa yang dikatakan oleh Elia karena dia mau percaya kepada Tuhannya Elia, bahwa tepung dan minyaknya tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Berarti di sini janda ini percaya bahwa Tuhannya Elia lebih berkuasa daripada dewa yang dia sembah. Mukjizat Elia baru bisa terjadi pada saat si janda mau memberikan segenggam gandum dan minyaknya yang terakhir untuk Elia. Setiap mukjizat Tuhan mempunyai greater picture atau gambaran yang lebih besar supaya rencana Tuhan jadi. Pada saat janda miskin ini hidup beberapa tahun kemudian tanpa kelaparan, sudah merupakan kesaksian yang hidup bagi penduduk Sarfat. Melalui janda ini akan menjadi benih bagi orang lain untuk percaya akan kebesaran Tuhan. Untuk Tuhan menunjukkan mukjizatnya, diperlukan saudara dan saya untuk ambil bagian dalam pergerakan Tuhan. Janji Tuhan di Mazmur 37 ayat 19 katakan, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu pada masa sulit, bahkan akan mendapatkan lebih dari cukup di masa kelaparan. Untuk menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan memakai barang yang kesannya sederhana dan orang yang tampaknya lemah. Dari segenggam gandum, Tuhan lipat gandakan menjadi berlimpah pada saat kita percaya akan kuasa Tuhan. Dari iman percaya seorang janda, maka mukjizat multiplikasi ini bisa terjadi dan kemudian memberikan provisi kepada Nabi Elia, janda dan anaknya. Untuk saudara bisa masuk dalam pergerakan Tuhan yang bisa mendatangkan blessing dan mukjizat dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan setia dalam memberikan provisi atau persediaan bagi anak-anaknya yang tetap taat. Untuk menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menjadi alat atau instrumen untuk menyatakan kuasanya. Multiplikasi bisa terjadi dalam hidup kita pada saat kita mau memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Kami masih sehat, kami masih bisa merasakan provisi Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, tahun ini akan ada tahun penuaian mukjizat Tuhan, di mana anak-anak Tuhan mulai ambil bagian untuk percaya dan mau menjadi alat bagi pergerakan Tuhan, bagi movement yang sedang Tuhan kerjakan di tahun ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menonton di pagi hari ini Tuhan, mereka akan merasakan blessing atau miracle datang dalam hidupnya Tuhan pada saat mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, pada saat mereka mau percaya dan mau ambil bagian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.